Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pagi ini Anda semua sehat walafiat dan juga kita bisa melanjutkan pekerjaan kita, yaitu sekarang mengenai pertemuan keempat ya. Jadi waktu tidak terasa kita sudah masuk ke pertemuan keempat. Mudah-mudahan minggu depan saya akan coba bagi tugas kelompoknya ya, karena tidak terasa waktu sudah mulai di depan mata ya. Jadi berapa pertemuan lagi kita akan UTS gitu ya. Jadi sebelum UTS mudah-mudahan Anda bisa udah dapat tugas kelompoknya ya, sehingga persiapannya jauh lebih matang mungkin ya. Baik, kita akan lanjutkan apa yang dikatakan dengan pengalamatan IP dan juga E6 serta juga SIP tentunya. Ini adalah dasar yang cukup penting bagaimana kita memahami konektivitas antara customer yang sudah IP dan yang belum, dan juga bagaimana konversinya tentunya. Nah, mungkin kalau kita ingat itu bagaimana masih ingat cara mengirim surat ya, kita masih ingat kemarin tentunya ya. Jangan dilupakan ini penting ya. Masih ingat, kemudian juga bagaimana cara mengirim email juga, kemudian bagaimana yang namanya TCP/IP ya. Ini adalah dasar yang penting karena kita bekerja di dalam lingkungan yang dikatakan sebagai IP based tentunya ya. Jadi IP-based ini bisa kita delivery sebuah layanan yang sifatnya adalah real time atau juga bisa non real time ya. Seperti itu. Oke, berikutnya kita akan lihat setelah kita masih ingat bahwa email seperti apa, TCP seperti apa. Kemudian bagaimana dengan kita tahu bahwa NJN pada prinsipnya adalah mengkonversi jaringan atau yang sifatnya non-IP ya, atau circuit based ke jaringan yang IP atau packet based. Nah ini tentu bagaimanapun juga dia tugasnya ya tidak ada lain adalah mengkonversi tentunya. Artinya di sini dia melakukan dari pelanggan atau customer non-IP ataupun jaringan yang non-IP menuju ke IP base ya. Jadi dia hanya memproses itu tentunya. Kemudian kita juga harus bisa mengenali dan menghubungkan perangkat dengan pola alamat yang berbeda. Jadi bisa kita tahu bahwa alamat yang satu katakan masih E164 ya, atau juga istilahnya non IP tadi E164. Kemudian yang lain sudah merupakan alamat URI misalnya ya. Nah, ini bagaimana kita hubungkan tentunya. Nah, ini yang menjadi tugas jaringan NJN tentunya ya, untuk bisa berkoneksi dengan pelanggan yang berbeda atau addressing yang berbeda. Oke, kita akan ke sana tentunya. Berikutnya adalah bagaimana mengenai apa yang dikatakan sebagai addressing, karena pokoknya adalah di addressing ya, pengalamatan. Jadi kalau kita lihat ternyata tadi kita bicara di IP base, artinya di sini adalah tentu internet address yang pada pokoknya ya. Ini adalah sebagai sesuatu yang pokok daripada permasalahan di NJN atau problem solution di NJN. Kemudian ini adalah tentu dikatakan sebagai non-IP. Nah, tentu kita bisa berkomunikasi tadi janjinya seperti itu ya dengan NJN, yaitu mengkonversi supaya ini bisa saling berkomunikasi. Kita lihat satu persatu bagaimana yang dikatakan sebagai bagian daripada internet address adalah MAC physical address. Jadi betul-betul di sini merepresentasikan bagaimana sebuah device dia punya alamat tentunya ya, supaya dikenali sebagai identitas. Kemudian yang kedua adalah alamat IP-nya. Nah, karena di sini menggunakan IP base tadi sebagai dasar daripada NJN, maka tentu harus punya addressing tentunya ya. Demikian pula kalau kita lihat yang lain juga punya peran tentunya, itu di samping alamat MAC dan juga alamat IP ada yang namanya port transport di sini ya. Jadi alamat ini adalah spesifik untuk layanan-layanan tertentu karena dikaitannya di atas transport ya, jadi otomatis kaitannya dengan layanan. Kemudian berikutnya adalah URI application address.
Ini adalah juga penting karena bagaimanapun juga sebagai tujuannya misalnya tadi dari alamat E164 menuju internet address ya. Artinya di sini pasti yang dimunculkan di sini adalah alamat aplikasi URI tentunya ya. Nah, itu kira-kira seperti itu yang dikatakan sebagai sebuah internet address ada 4 address yaitu MAC, IP, kemudian port dan URI. Ingat itu ya. Kemudian yang dikatakan sebagai E164 atau kelompok warga dari E164 yaitu adalah nomor telepon baik PSTM maupun PLNN. Biasanya E164 disebutnya. Kemudian juga nomor-nomor yang lain untuk mungkin SDN juga masuk ya. SDN juga bagian daripada E164. Nah, itu adalah cukup simpel kalau kita lihat dari E164. Kalau dari sisi IP address memang banyak tentu bagian-bagiannya. Tapi kalau di sisi dari E164 nampaknya cukup simpel, hanya ada 2. Nah, mungkin masih ingat di sini ini adalah dasar daripada bagaimana kaitan antara sebuah jaringan yang dikatakan sudah biasa ini ya. Jadi ada 7 lapisan di sini. Kemudian di sini berubah menjadi 4 lapisan tentunya ya. Nah, ini. Jadi inilah yang dikatakan sebagai TCP/IP larinya ke sini ya. Masing-masing ini ada konversinya. Jadi yang kita biasa kenal di OSI hanya data link dan physical. Di sini di TCP/IP kita nyatakan sebagai IP network aja cukup. Kemudian network sama network oke, sama tentunya. Kemudian transport tadi dibedakan di sini ada yang TCP base, ada yang UDP base. Atau dengan kata lain ada yang non real time TCP base, kemudian UDP base ada yang real time. Kemudian dari session, presentation, and application itu cukup dibungkus oleh TCP/IP dengan menggunakan application layer tentunya ya. Makanya di sana ada FTP, TFTP, ada RFC dan seterusnya ya. Ada FTP juga, ada SMTP, itu adalah representasi daripada aplikasi atau layer application. Ada juga DNS, nanti kita bicarakan di DNS, masuknya ke layer aplikasi ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau tanyakan, silakan. Barangkali ada yang mau tanyakan. Oke, kemudian setelah kita memahami layering yang ada di OSI maupun juga TCP, baru kita breakdown ke IP address tadi. Address yang pertama adalah MAC tentunya ya. MAC ini seperti tadi adalah identitas daripada device ya, perangkat hardware device ya. Nah, ini kalau kita lihat panjangnya ada 48 bit ya, atau 6 byte, karena 1 byte itu 6 byte, 1 byte adalah 8 bit tentunya. Kemudian ada di ROM tentunya ya. Jadi di sini adalah masuk di memori ROM, terutama di Network Interface Control NIC. Kemudian penomoran pada MAC address dilakukan dengan heksadesimal. Hal ini karena dengan penomoran heksadesimal hanya akan membutuhkan 12 field data byte. Nah, itu ada tujuannya seperti itu. Jadi akhirnya kita nyatakan bahwa dari 48 bit ini ternyata kita bagi, yaitu adalah 12 bit atau 3 byte ya. Itu menyatakan siapa pembuatnya atau pabriknya siapa. Kemudian yang sisanya dari 48 itu ada 24 bit lagi, itu adalah representasi daripada nomor NIC-nya sendiri ya. Atau MAC address sebenarnya. Nah, seperti itu. Jadi kita ingat kalau per byte itu ada 8 bit, jadi kira-kira ada 6 ya. Ada 6 byte ini ya. 1 byte ini adalah merepresentasikan daripada 8 bit ya. Jadi ini adalah 6 byte ya, kira-kira seperti itu. Jadi 3 ini menyatakan sebagai pembuatnya, kemudian yang 3 lagi yang menyatakan sebagai nomor NIC-nya. Nah, seperti itu. Kira-kira oke, kita lanjut lagi mengenai MAC address ini. Kita lihat bagaimana suatu contoh tentunya ya. Jadi contoh daripada IP address kita lihat di sini. MAC address ya. Jadi tentu dikatakan sebagai biasanya adalah hardware address ya biasanya.
Ini bisa juga ini hardware address 0080D 87 ya. Jadi kalau kita lihat di sini address yang pertama tentu adalah sebagai tadi ya, 3 bit yang pertama ini adalah sebagai pembuatnya ya. Kemudian 3 byte yang berikutnya adalah sebagai E431D9 itu sebagai NAC nomornya. Demikian pula kita bisa nyatakan di sini juga sama ya. Ini adalah physical address bisa nyatakan seperti ini. Jadi ini adalah sama, ini adalah sebagai pembuat, kemudian ini adalah nomor daripada NIC-nya. Kira-kira seperti itu. Jadi itu adalah dikatakan sebagai MAC address ya. Oke, ada yang mau tanyakan? Sudah jelas apa yang dikatakan sebagai MAC address. Jadi seperti tadi dikatakan 3 byte pertama itu menyatakan pembuatnya, perusahaan pembuatnya, 3 bit kedua baru nomor NIC-nya. Jadi satu ini masing-masing ada 3 byte ya, 1 byte, 2 byte, 3. Ini juga sama. 1 byte, 2 byte, 3 byte. Jadi total menjadi 6 byte ya tentunya. Oke, itu adalah alamat daripada MAC address. Berikutnya adalah yaitu yang terkait dengan IP address. Nah, ini sering kita sudah biasa mungkin ya. Jadi mungkin kita lihat bahwa IP physical address atau MAC address itu juga tidak cukup untuk mengcreate sebuah layanan ya, atau memenuhi lingkungan jaringan yang lebih luas. Maka di sini ada IP versi 4 yang 32 bit ya, 32 bit. Jadi kalau kita lihat 1 byte itu ada 8, jadi ada 4 itu ya. Jadi ada 4 byte di sini ya. Jadi memang cukup simpel di sini. Beda dengan yang ada pada IP versi 6. Mungkin adalah sangat banyak di sini ya. Sampai dengan 128. Jadi berapa bit ini kira-kira? 18 dibagi 8 berapa? Jadi banyak di sini ya. Jadi berapa byte ya. Nah, kemudian kita lihat bahwa kita bicara di IP address ada yang namanya proses routing berbasis IP address. Jadi IP address itu juga menentukan bagaimana sebuah routing harus ditentukan path-nya ya, atau jalannya. Jadi seperti itu. Jadi IP address ini betul-betul juga menentukan proses routingnya. Ya. Sehingga apa? Sehingga dari asal resource ke destination bisa dicapai dengan jelas tentunya, nyampe pada tujuannya ya. Tidak tersasar berbasiskan pada IP address. Kita lihat bahwa IP versi 6 sendiri, kita lihat di sini adalah dibagi dalam kelas IP tentunya. Kemudian juga bahwa dalam IP network dan juga host. Caranya seperti itu yang ada di kelas IP-nya, misalnya ABC dan seterusnya, IP networknya apa subnet dan seterusnya, kemudian host-nya, nah, seperti itu. Kemudian di sini seperti tadi bahwa juga apa yang dikatakan mengenal proses subnetting ya. Jadi untuk bagian-bagian pada network itu dia lakukan berdasarkan IP tadi sebenarnya, address IP ya. Sehingga dengan demikian diklasifikasikan mana yang namanya IP public dan mana yang namanya IP private. Oke, kemudian routingnya tadi pakai dynamic dan static addressing ya. Jadi bisa yang pakai dynamic, bisa juga yang pakai static ya addressing untuk routing DHCP. Kemudian pengirimannya polanya bisa unicast, multicast, broadcast dan juga anycast. Jadi sesuai dengan kebutuhan masing-masing daripada pelanggan yang ada pada IP tersebut. Ada yang mau tanyakan silakan. Saya mau nanya Pak. Ya. Muhammad Kurnia. Ya. Kan IPv6 kan sekarang udah lama ada ya Pak. Kok IPv4-nya itu masih banyak digunakan ya Pak? Kok belum transisi ke IPv6 sepenuhnya? Itu kenapa ya Pak? Ya pada prinsipnya karena memang ada disediakan konversi ya di sisi apa di sisi customernya. Jadi kadang-kadang manja dengan IP versi 4 aja sudah cukup. Jadi masih banyak misalnya IPv4 masih cukup, orang-orang juga belum tentu mau pindah ya. Jadi punya perangkat yang namanya translasi ya dari IP 4 ke 6 gitu kan.
Jadi banyak kan di versi 6 itu banyak berada di layer atas, artinya di apa core network gitu ya, atau istilahnya ya eh, tingkat yang sudah ke sana lah gitu ya. Tapi di sisi akses sama ke customer itu di edge itu cukup juga masih menggunakan IP versi V4. 4 gitu. Nah, karena urusan versi 6 dia pikir ya urusan provider gitu, bukan urusan customer. Jadi ya ternyata providernya bisa mengakalin seperti itu, jadi masih banyak ya versi 4. Kecuali Telkom harusnya ya sebagai istilahnya operator dan juga provider ya, ya harusnya dia dan juga banyak kan kerja di sisi sana ya. Artinya di sisi core network ya harusnya dia sudah full versi 6 gitu kan. Nah, seperti itu. Sementara perusahaan-perusahaan kecil mungkin ya masih dia bisa menikmati versi 4 aja, dan itu urusan inilah apa urusan provider bagaimana melakukan transaksinya. Berarti yang harus disediakan oleh provider ya tentu bagaimana dia metode transaksinya gitu. Termasuk juga Telkom juga menyediakan misalnya tunneling dan seterusnya masih 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 menyediakan juga. Jadi memang masih banyak sebenarnya nggak habis banget sih, katakan 98% lah masih ada apa Space-nya. kepakainya aja, masih space-nya masih ada 2% yang ada masih. Cuman oleh operator ataupun provider dia bisa mencari dengan solusi prosesnya adalah mekanisme transisi ya, Jadi tunneling dan tapi misalnya seterusnya. migrasi ke fisik itu sebenarnya lebih efisien ya Pak. Misalnya untuk itu kan addressing-nya lebih besar ya kalau fisik. Iya betul, lebih lebih efisien sebenarnya sih. Tapi kadang-kadang ya seperti itu, pelanggan mungkin cari yang murah juga kan, kesannya seperti itu. Iya. Makanya IoT itu pakai versi 6 itu karena di sana sebenarnya ya bukan bukan per customer ya, artinya per provider ataupun per perusahaan gitu kan. Nah, begitu yang 5G itu juga kan cocok itu dia pakainya versi 6 semua gitu kan. Karena urusannya bukan urusan di layer akses tapi udah di layer atas gitu. Dan itu perusahaan harus mau itu kan untuk mengangkut traffic yang banyak dari IoT tersebut gitu. Gitu. Karena si versi 4 sudah habis, tinggal 1%, yang mungkin hanya untuk customer-customer yang sifatnya untuk perusahaan saja lah, perusahaan Domestik gitu ya. logistik lah, iya seperti itu. Apalagi IoT-nya misalnya dia masuk ke cloud gitu kan, ya otomatis memang membutuhkan itu semua gitu kan. Gitu. Oke Pak, kasih Pak. Ada yang mau tanya kan lagi? Silakan, makasih. Siapa lagi yang tanya? Oke, kalau gitu kita lanjut. Ini adalah seperti apa sih karakteristik versi 4 ya. Jadi dinyatakan bahwa memang masih ada 1 atau 2% gitu. Ya, karakteristiknya memang eh, seperti ini. Jadi kalau dilihat kelasnya itu ada 3 A, B, C ya tentunya. Kemudian panjang networknya juga bervariasi untuk ID-nya ini. Kemudian kita misalnya sebagai host ya misalnya otomatis makin makin ke sana kelasnya maka jumlah bitnya akan lebih kecil ya, 1 byte, 2 byte, 3 byte tentunya ya. Kemudian kalau kita lihat bagaimana jumlah IP yang disediakan memang banyak di kelas A di sini ya, sampai sekian juta mungkin ya. Kemudian di kelas B sudah mulai menurun, kemudian di kelas C apalagi. Karena sesuai dengan jumlah ID-nya, jumlah byte-nya karena makin besar, dengan demikian dia akan konsekuensinya akan menjadi lebih kecil tentunya. Nah, seperti itu. Mungkin dengan perbandingan seperti apa yang kelas 6 atau versi 6 mungkin adalah agak sedikit berbeda dalam hal ini. Misalnya dia tidak ada yang namanya proses subnetting yang biasa dilakukan oleh versi 4 ya. Jadi dia pakai model prefix based untuk masalah penentuan rute ya. Nah, demikian di versi 6 itu ada, kalaupun ada subnet itu adalah sifatnya link lokal. Kalau misalnya kita kenal adanya intranet berarti untuk site lokal. Kalau kita bicara untuk global address maka kita nyatakan baru keterkaitannya dengan internet ya.
Jadi kalau misalnya perusahaan-perusahaan membagi subnet ya boleh aja, tapi masih link lokal di sini di versi 6. Kemudian DHCP bedanya sedikit, di sini pakai stateful dan pakai stateless ya. Routingnya mungkin ada pembaharuannya, secara algoritma mungkin lebih baru di sini. Kemudian pengirimannya juga tentu adalah prinsipnya adalah sama ya. Ini cache, multi-cache, dan juga anycache. Oke, kita bagi jadi kira-kira perbedaan antara kedua IP tersebut kira-kira bisa nyatakan seperti ini. Jadi memang cukup ini ya, artinya bedanya jauh sekali. Jadi kita hanya menyediakan total hostnya untuk IP versi tab hanya 4 miliar ya. Sementara di sini banyakkan aja 2 sampai 128, jadi banyak banget. Makanya kalau IoT lahir ya kita otomatis tampungnya ada ke sini aja. Nah, seperti itu. Kemudian ada kelas-kelas begini di sini di versi 6 tidak ada tentunya ya. Kemudian apalagi di sini lah ini. Alamat IP pribadi juga ada versi 4 yang ditetapkan oleh otoritas internet. Di sini bisa juga kita modelnya adalah dengan unicast tentunya ya. Unicast site yaitu dikasih mode adalah alamatnya seperti ini. Ada titik-titik 2 dan seterusnya. Kemudian tadi di sini bahwa adanya subnet mask atau panjang prefix, kalau di sini adalah panjang prefixnya aja. Karena tidak mengenal adanya subnetnya tadi. Seperti itu kira-kira perbedaan antara 6 dan 4. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah port address di sini. Jadi port address seperti yang kemarin sudah disinggung masalah kaitannya dengan layanan tentunya ya. Itu untuk menjalankan banyak aplikasi. Jadi yang lain adalah baik real time maupun yang non real time ya. Tapi cukup di sini nggak usah banyak-banyak, misalnya sampai dengan 32 nggak usah ya, cukup 16 byte saja sudah representasi daripada port address. Jadi misalnya untuk SMTP di sini yang kita gunakan untuk email misalnya, itu adalah di sini cukup dengan portnya adalah 25 aja sudah representasi daripada port address. Kemudian DNS, ini adalah juga yang akan kita bicarakan. Ini bisa dua-duanya, karena di sini bahwa DNS pun bisa untuk layanan real time maupun non real time, yaitu bisa UDP maupun TCP. Portnya mungkin berbeda ya untuk mengangkut layanan tersebut, yaitu pada port 53. Sedangkan HTTP atau web server atau TCP di sini itu adalah port 80. Kemudian seperti yang kemarin untuk mengambil email yaitu adalah port 3, maka portnya tidak sama dengan yang SMTP. SMTP port 25 di sini adalah port 110. Dan yang lain-lain mungkin masih banyak lagi yang kaitannya dengan device atau sistem dan juga port address-nya. Oke. Kemudian berikutnya adalah, nah ini adalah Unified Resource Identifier atau kependekan dari URI di sini. Ini yang kita akan kaji lebih jauh mengenai URI ini, karena kalau port address maupun juga MAC address sudah banyak, IP address juga sudah banyak dan sudah terasa harusnya tidak asing lagi karena biasanya device itu punya masing-masing ya. Seperti itu. Oke, ada yang mau tanyakan sebelum ke sana? Kita lihat bahwa URI itu biasanya string karakter ya, yaitu sebenarnya identifikasi juga nama atau sumber pengirim atau juga penerima pada aplikasi gitu ya. Jadi misalnya student namanya siapa gitu ya, kemudian TLU, Telkom University, ACD dan seterusnya. Nah, kemudian URI diakses dengan format skema. Nah, ini seperti ini adalah alamat URI ya. Seperti saya memberikan tadi koneksi di Zoom ini pakainya ya salah satunya seperti ini URI sebenarnya. Kalau kita klasifikasikan, maka sebenarnya ada yang namanya alamat itu mencerminkan atau URL di mana server ataupun
akun user berada gitu ya. Ya, seperti tadi misalnya alamat Telkom University di sini ya, berarti ada di Telkom, kalau punya juga namanya juga. Kemudian kalau yang namanya URN itu adalah nama usernya sendiri, nama user sendiri ya. Jadi ada dua sebenarnya dalam hal ini di URI, ada URL dan ada URN, namanya siapa misalnya kan, Amri misalnya. Nah, seperti itu ya. Itu adalah kriteria yang dikatakan sebagai URI adalah ada dua URL dan juga ada URN. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya kalau kita detailkan, karena URI adalah sesuatu yang menarik tentunya di sisi komunikasi IP ya. Makanya di sini bahwa kita breakdown lagi di sini. Jadi sebenarnya URI kita sebut sebagai ada user identification, nama ya, nama siapa gitu kan. Nah, seperti tadi student nih, Telkom atau STLU itu adalah sebagai kode daripada jaringan. Nah, kemudian baru di sini adalah menyatakan profesionalnya. Apa profesional perguruan tinggi itu adalah akademik ya. Kemudian ID di sini adalah negaranya tentunya. Jadi cukup seperti itu udah bisa bahwa keberadaan kita registrasinya tercantum di mana ya. Misalnya kita sebagai karyawan mungkin ya di situ dimuncul user namanya, network kodenya. Bisa juga diklasifikasikan model URI adalah seperti ini nama ya, URN tadi. Kemudian di sini adalah URL-nya, ya kan? Nah, ini karena WSN Wasantara.net itu menjadi satu ya. Kalau di sini berbeda mungkin ya profesional. Jadi namanya kode networknya dia lebih luas ya, Wasantara.net ID. Kemudian bisa juga yang kita ketemui Gmail segala macam, nah itu sebenarnya ya nama sendiri aja ya. Nama saya kemudian pakai Hotmail atau Gmail.com ya, atau Yahoo.com itu sebagai network kodenya. Oke, kira-kira itulah representasi daripada URL dengan dua nama yaitu lokasi dan juga nama ya. Jadi URN-nya dikatakan di depan semua ya. Ini adalah bagian daripada yang namanya tadi adalah URN. Ya, ini adalah URN. Jadi URN ya nama ya. Ini servernya jadi nama seperti itu. Kemudian sisanya di sini network code adalah pada prinsipnya bisa juga sebagai URL. Ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, berikutnya kita lihat yaitu bagaimana dengan yang lain tentunya. Setelah itu adalah URI. Kemudian tadi kita bicara alamat yang lain adalah E164. Jadi di sini adalah tentu prinsipnya basis location tentunya ya. Apakah lokasi lokal, apakah nasional, atau juga internasional. Jadi dengan catatan lokal juga unik, kemudian juga nasional unik, juga internasional unik gitu kan. Nah, kemudian di sini apa yang ada di dalamnya itu bisa itu adalah pelanggan biasa atau PABX juga bisa atau pelayanan khusus untuk darurat ya untuk misalnya ambulan dan seterusnya itu tetap aja bisa diketahui identitasnya ya karena dikatakan sebagai proses ataupun numbering yang unik. Demikian pula yang pelanggan bergerak PLMN ya juga sama prinsipnya itu adalah unique addressing ya. Nah boleh kita punya nomor banyak-banyak tentunya ya. Nah, seperti itu. Kemudian nomor pribadi personal number di sini apa ini adalah UPT. Pembenyahan daripada Universal Personal Telecommunication. Atau juga nomor pelanggan IN di sini untuk kartu kredit dan seterusnya itu adalah nomor IN itu bukan nomor ini ya, bukan nomor yang apa ya seperti fix ataupun mobile ya. Itu khusus disediakan untuk pelanggan IN. Atau premium call juga itu juga sama adalah khusus yang sifatnya untuk pelanggan yang IN ya, layanan IN tentunya khusus. Oke, ada yang mau tanyakan di sini? Jadi dari kedua addressing tersebut kita sudah mengetahui bagaimana kita melanjutkan ininya ya nanti koneksinya. Kalau tadi juga di URI didetailkan bagaimana URN, bagaimana URL, di sini didetailkan kembali ya.
Pengertian dari dalam dari E164 itu ada untuk kode negara di sini 1 sampai 3 digit. Indonesia berapa? Kodenya 0, 6 berapa? 6 berapa masih ingat? 62 ya. 61 India ya. Nah, kemudian di sini juga ada identifikasi nomor secara nasional ya. Ini adalah misalnya untuk nasional. Jadi kalau kita total di sini harus maksimum adalah 15 digit ini. Jadi 3 ditambah dengan 12 ya paling tidak ya, jadi 15. Jadi di sini 62 representasi daripada nolnya nggak dihitung ya, 62-nya saja. Jadi nolnya nggak dihitung karena otomatis bahwa nol itu adalah representasi internasional ya, untuk negara. Jadi begitu. Kemudian ada yang nasional dan nation code, ini 2 kategori ya. Juga sama di sini 022 nolnya nggak dihitung, 021 gitu. Dengan demikian berikutnya adalah masalah bagaimana mengenai kode tujuan ya. NDC di sini penting karena ada bisa mengenal secara geografis, bisa juga tidak mengenal secara geografis. Jadi pakai wilayah kode wilayah, misalnya berapa 21 untuk Jakarta ya. Kemudian 24 untuk Jogja ya. Kemudian 22 untuk Bandung dan seterusnya. Nah, kemudian di sini bisa kode akses jaringan seperti tadi pelayan IN ya untuk kartu kredit. Nah, ini akan berbeda mungkin ya. Nah, untuk IN sebenarnya. Apa dia kodenya gitu. Biasanya yang tahu customer sama providernya saja ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Ada mau coba tanyakan silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Aldo Miliano. Nah, Ya, jadi kan silakan, itu Aldo. kan itu Iya. kan yang kode negara kan 1 sampai 3 digit ya, Pak. Iya. Nah, sedangkan di kita kan biasanya itu kalau di handphone itu kan ada plusnya ya, Pak. Nah, plus kan itu kan simbol ya, Pak. Berarti itu Iya. bisa dipakai juga, Pak. Itu sama dengan 0 itu sebenarnya. Tapi nggak dihitung ya. Berarti sama aja nggak kebaca gitu ya, Pak. Iya, artinya di server itu udah tahu ataupun di routernya bahwa ini adalah kode internasional gitu. Karena udah terregistrasi semua, ada 62, ada 61, ada 60, sudah tahu dia bahwa kalau misalnya tambah plus ataupun tambah 0, dia tahu bahwa ini adalah internasional code. Gitu. Berarti kalau di negara lain juga ada kasus semacam itu nggak, Pak? Sama, Ada sama. yang Misalnya plus. India kan 61. Jadi plus 61 India. Oke, makasih, Pak. Iya, Swedia 42 misalnya sama. Jadi ada penggantian nolnya itu diganti menjadi plus untuk yang internasional ya. Ya dulu pernah waktu saya ke Italia ya, tahun 2000 berapa 2003 gitu, pas nyampe di bandara itu kok nggak ada 62 gitu kan. Negaraku nggak ada gitu. Wah, ini gimana? Tapi pas nyampe di hotel bisa menggunakan kode area 62 ini nyampe juga. Gitu. Waktu itu kan belum banyak inilah HP ya, masih sedikit ya tahun 2003-2004. Jadi masih banyak kan menggunakan PSTN gitu. Tapi di bandara belum kelihatan 61 ada ya dia, 62 belum ada. Tapi pas nyata di hotel, saya menggunakan fasilitas untuk hotel, menghubungi pelanggan yang ada di Bandung pakai 62, kemudian 22 kan Bandungnya. Jadi kalau ini sambung nolnya hilang semua ya. Jadi plus 62, kemudian jangan 022, jangan langsung 22. 22 75 64 153 atau 74 108 value misalnya gitu. Jadi kalau Anda berada di Saudi misalnya, kemudian Anda pengen menghubungi keluarga Anda di Jakarta. Jadi plus 62 kemudian 21 ya kan? Kemudian 21 berapa nomor telepon Anda? 81372 dan seterusnya. Itu baru kerasa ini seperti adanya kode negara ini dipakai jika kita traveling ke negara lain. Ya. Tapi kalau nggak pernah kemana-mana, jarang travel, mungkin nggak begitu penting-penting amat. Tapi begitu kita lakukan travel ya biasanya ini menjadi dominan untuk kita harus tahu gitu ya. Seperti itu. Karena jangan main-main, kalau kita salah misalnya Anda coba masukin harusnya 62, Anda masukin ke 61 gitu kan.
Dalam waktu berapa detik aja udah Anda pasti kehilangan pulsanya bisa sampai 100.000 ya. Karena sudah menduduki akupansi di sisi negara India 61 misalnya kan, salah pencet gitu kan. Nah, Anda langsung bisa udah ke charge itu. Tiba-tiba pulsa Anda langsung hilang sekian ribu gitu ya. Nah, seperti itu, atau sekian dolar kalau dalam konversinya. Nah, ini kira-kira seperti ini jaringan tetap, atau PLN juga sama ya. Ini kode negara, ini kode area akses jaringan, lalu nomor pelanggan. Jadi nomor pelanggan ada di paling akhir tentunya di sini. Semuanya itu baik PLN maupun sama juga termasuk juga layanan AIN ya semuanya. Jadi kalau kita lihat yang PLN maupun layanan AIN selalu berbasiskan pada kode akses ya. Penting ini kode akses ini. Kode akses jaringan, kode akses layanan menjadi bagian yang memang harus muncul tentu di sini. Nah, seperti itu. Kemudian masalah negara ya sudah tidak bisa dikompromikan lagi. Ini adalah menjadi absolut untuk masing-masing negara punya identitas tentunya kan. Jadi ada di sini, ada di depan tentunya. Seperti itu. Jadi kalaupun Anda misalnya berada di Saudi, Anda tetap harus menggunakan kode negara untuk akses Indonesia. Anda mau masuk ke layanan AIN tadi yang kartu kredit Anda, tetap harus menulis juga kode akses layanan AIN yang ada di Indonesia. Baru memasukkan nomor pelanggan Anda berapa ID-nya. Nah, di situ. Ya, kira-kira. Oke, ada pertanyaan? Jadi kira-kira seperti itu. Kalau kita klik lagi, nah sekarang bagaimana akibatnya dengan adanya variasi nomor sendiri masing-masing yang IP sendiri, yang juga yang E164 sendiri ya. Jadi sepertinya nampaknya bahwa ini adalah nomor yang tadi E164. Ini adalah nomor yang URI tadi ya. Ini juga sama E164, ini juga URI ya. Nah, itu bagaimana kita bisa berkomunikasi tentunya. Karena bagaimanapun juga nampaknya cukup penting agar bisa saling berkomunikasi ya. Ini seperti itu. Jadi bikin pertanyaan, ini adalah E164, kemudian ini adalah alamat URI ya pakai URN sama URL ya di sini. Ini juga sama. Ini bagaimana kita harus melakukan model komunikasi antara dua tersebut tentunya. Nah, seperti itu. Sehingga dalam hal ini tentunya kita harus betul-betul memahami supaya mereka juga harus ada komunikasi. Sehingga apa yang harus diketahui di sini yaitu adalah peran daripada namanya DNS di sini, yaitu adalah domain name server. Jadi memang ya kadang-kadang seperti itu yang dibidik adalah servernya. Kalau IP itu selalu begitu ya. Di sini bahwa URI domain name, jadi nama domain URI seperti tadi ada URN sama URL, itu sebenarnya sudah merepresentasikan sama dengan IP address gitu ya. IP address tadi sudah dikenal, itu ada sebanyak berapa byte tadi, masih ingat kalau yang IP versi 4 ada 30 byte ya, 30 bit, jadi ada 4 bit ya. Alamatnya seperti itu. Nah, kemudian ada lagi yang namanya di samping DNS, ada yang lainnya DNS dengan E6. Nah, ini yang untuk mengkonversi E164, yaitu adalah tadi PSTN maupun juga PLMN di sini. Itu. Jadi kalau misalnya kita menggunakan komunikasi email saya dengan email Anda, udah kalau gitu pakai DNS saja. Tapi Anda mau berkomunikasi bahwa email Anda berkomunikasi dengan nomor telepon HP Anda, berarti pakai 164, berarti pakai E6 DNS, gitu peranannya. Atau dikatakan bahwa E6 DNS adalah E164 number mapping ya. Jadi supaya apa? Jadi di mapping dulu nomor E164 tadi. Jadi nomor berapa tadi misalnya plus berapa 662 ya. 62 sekian itu harus di mapping di sini. Ya, 62 itu adalah kita harus di mapping. Misalnya di sini ada 62, kemudian pakai HP ini misalnya 81 ya. 81 dengan 3 gitu kan.
Nah, X, nah, berapa banyak X-nya di sini, dan seterusnya. Maka di sini harus dikonversi di sini pakai domain name di sini. Nah, ada URL, URI di sini ada URN sama URL. Jadi di sini namanya ready misalnya ya. Ini kan ready. Terus apalagi di sini. Jadi biasa ini alamat konversi daripada ini. Ini misalnya apa pakai alamatnya URL-nya adalah Yahoo ya. Yahoo ID ya, atau Yahoo.com lah gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, sebenarnya sudah menyatakan bahwa antara ini HP nomor PLM dengan nomor URI ini sudah terlibat adanya bisa terjadi suatu komunikasi tentunya ya. Sudah terjadi session ya. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa nyatakan bahwa dua pelanggan alamat yang berbeda bisa melakukan sebuah session communication. Oke, ada pertanyaan? Kira-kira seperti itu. Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, kalau gitu kita lanjutkan dulu saja berikutnya. Setelah dibantu tadi, nah mungkin bisa kan? Jadi dengan ada bantuan adanya DNS maupun juga adanya DNS Inam, maka di sini bisa terbantu bahwa yang tadinya ini adalah Randy tadi, kemudian ini nomor HP saya gitu kan, bisa melakukan suatu komunikasi. Nah itu seperti itu. Jadi yang selama ini sendiri-sendiri komunikasinya E164, E164, kemudian yang URI dengan URI sendiri. Nah sekarang dengan alamat yang berbeda itu bisa melakukan sebuah komunikasi hanya dengan menamakan di sini adalah dengan DNS Inam tentunya. DNS Inam di sini. Karena di sini larinya konversi dari nomor URI ini, alamat ini. Misalnya tadi Randy Yahoo.com, kemudian di sini ada nomor saya tadi 081 dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Oke, berikutnya adalah bagaimana kita buat contoh ini. Sebelum ke sana kita lihat dulu panjang lebar tentang Enam ya, karena ini Enam tahu membantu banyak ya. Jadi Enam itu siapa sebenarnya organisasinya? Menemukan itu adalah di sini Internet Engineering Task Force ya. Sudah ada ininya reaksinya sendiri ya. Rekomendasinya sudah ada. Kemudian di sini bahwa prinsipnya memapping di Enam tersebut yaitu memapping nomor telepon ke nomor URI tadi. Jadi seperti tadi nomor teleponnya 81 atau plus 6281 dan seterusnya, kemudian dimasukin ke Yahoo, Randy Yahoo ya. Jadi dengan menggunakan seperti itu. Menggunakan DNS 6 ya, kata lain sama ya. Nah, oleh DNS 6 itu diformat menjadi sebuah domain yang berbeda, yaitu namanya domain E164ARPA di sini. Nah, seperti itu. Jadi tujuan mengkonversikan beberapa jaringan dalam NJN. Di sini ada perlu adanya sebuah konversi tentunya. Jadi yang nomor tadi, nomor 081, 6 berapa? 662 gitu ya. 62, kemudian 813, itu harus dikonversi di sini. Harus dikonversi menuju ke URI. Nah itu gimana tuh? Nah itu harus dikasihkan dan seterusnya ya. Dan seterusnya dia harus dikonversikan menuju ke URI di sini, yaitu menuju ke Randy Yahoo tadi. Nah itu bagaimana gitu kan konversinya? Nah itu caranya yaitu dengan menggunakan tadi, yaitu E164ARPA. E164 ARPA di sini. Nah, caranya seperti itu. Karena dia nanti paham bahwa ini maksudnya mau menuju ke ke wilayah URI ya. Nah, di sini harus konversi, baru ini balik di sininya.
nomornya dibalik ya, menuju ke sana. Jadi di sini 62 langsung tulis ya 62 18 dan seterusnya ujungnya di sini. Kira-kira seperti itu. Jadi contoh yang gampangnya seperti terlihat di slide berikut tentunya. Ini. Jadi nomor saya tadi adalah 08662 ya. Kemudian 062 tadi ya plus 62 kemudian 813 dan seterusnya ya. 13 3 plus 22 ya. 22 kemudian 44 5 3 20 ya. 5 3 20 nomor saya misalnya. Nah, kemudian bagaimana supaya harus dikenal ini? Jadi harus dibalik di sini dalam ARPANET-nya, ya kan? Berapa nomornya di sini balikannya? Jadi berapa? Jadi 46 ini kan, plusnya nggak ada di sini. Berarti berapa? 46 berarti berapa? 6? Berapa? 6? 2 ya. 62. Terus berapa lagi? 8 ya. Berapa lagi? 1 ya kan? Berapa lagi? 3. Berapa lagi? 2 ya kan? 2. Terus 4 ya kan? Kemudian 5 3 20 ya. Nah, seperti ini. Jadi apa 164 saya berubah begini ya kan? Nah, kemudian baru di sini baru namanya adalah Randy ya kan? Randy Yahoo.com tadi ya, atau iya Yahoo.com boleh ya. Kemudian ditulis di dalam SIP-nya adalah juga sama, jadi Randy Yahoo.com. Oke, bisa dipahami? Sudah cukup paham ya? Atau ada yang mau tanyakan silakan. Pak, saya ada pertanyaan. Ya. Perkenalkan, saya Kemal Maulana Yusuf. Mau Ya, bertanya untuk perihal penomoran. Saya yang darurat, misalkan nomor polisi kan itu 110. Nah, biasanya untuk nomor darurat itu kan saat kita nelpon kita terhubung ke lokasi atau kita terdekat. Mereka tuh pakai sistem atau jaringan apa supaya saat kita nelpon tersebut 110 biasanya ke kantor terdekat gitu tidak. Ya, ini tadi termasuk layanan AIN tentunya ya. Kalau enggak bisa juga pakai layanan khusus di sini, yaitu bahwa untuk 110 ini ada layanan darurat, maksudnya bisa di-create di dalam sentral PSTN maupun juga PLMN-nya ini. Itu bisa aja nggak ada masalah. 110 ini adalah layanan darurat untuk kepolisian, terus kecelakaan apalagi itu bisa itu di dalam database programnya, nggak ada masalah. Gitu. Sudah dalam programnya kita bisa create di situ di sentralnya atau di servernya gitu. Kita alokasikan bahwa nomor sekian sebagai layanan khusus gitu kan, tidak diperuntukkan untuk pelanggan, nggak boleh. Ya. Oke, kenapa kok suaranya ada putus-putus Kemal? Terima kasih infonya. Kenapa kok suaranya putus-putus? Iya Pak, betul Pak, ini saya kebetulan lagi sama adik di kelasnya, jadi terbagi di jaringan wifi-nya. Oh, gitu. Pantas ya. Oke lah, enggak apa ya. Oke, siapa lagi mau tanyakan silakan. Silakan yang mau tanyakan. Sudah paham ya, mudah-mudahan nanti diimplementasi bagaimana komunikasi dua jaringan ini bisa, atau dua alamat bisa nyambung.
Tapi di sini bagaimana proses daripada DNS tadi ya. Jadi kenapa di sini ada penambahan E164 ARPA ya. Nah, di sini kita lihat bagaimana. Jadi nomor ini tadi ini adalah 061 India ya. Maka konversinya seperti ini ya kan. Jadi 062 berarti di sini nolnya hilang, 62-nya aja 62 ya kan. 133 nomor saya tadi 13, kemudian 22, 44, 5, 30 terakhir di sini ya. Dibalik ya. Nah, kalau kita lihat di sini apa yang dikatakan sebagai E164 ARPA itu adalah udah dipahami secara database ya bahwa ini adalah domain yang paling besar ya, domain yang paling tinggi atau dikatakan sebagai parent domain. Atau zone-nya adalah di zone yang namanya zone pertama ininya ya. Atau levelnya servernya server 1 di pusatnya gitu ya. Nah, kemudian apalagi di sini yaitu adalah 612 ya. 612 berapa nih termasuk daripada atau 61 India nih. Itu bukan India ternyata Australia di sini. Jadi nama Australia adalah menyatakan adalah dengan 61. Nah, zone-nya adalah ini juga sama ya 61 ya, bukan 16 bukan 61. Nah, ini masuknya ke dalam server yang kedua yang berada di Australia tentunya ya. Jadi dikatakan maka semuanya yang terakhir di sini yaitu adalah zone yang ketiga, jadinya zone 0, zone 1 dan zone 2 ya. Nah, ini adalah di server yang ketiga. Nah, itu adalah nomor pelanggan tentunya ya. Itu adalah yang terakhirnya. Jadi ini adalah 87 dan seterusnya. Ini adalah belum dibalik ya. Kalau dibaliknya adalah seperti tadi. Ya, kira-kira seperti itu. 87 ini ada nomor yang ada di ini. Nah, kita bisa latihan di sini catatan berikan contoh untuk nomor PSTN dan PLMN yang ada di Indonesia. Jadi ini ada di Australia seperti ini. Konversinya atau penjelasannya kita juga bisa menjelaskan seperti nomor saya tadi tentunya bisa. Kira-kira seperti itu. Kita bisa lanjutkan juga secara bagaimana masalah infrastrukturnya yang dikaitkan dengan yang penting tentu adalah infrastruktur tentunya ya. Tadi terkait dengan E6 tadi. Nah, ini E164 ARPA ini memang termasuk ke dalam tier 0 di sini ya. Jadi ini adalah pengertiannya sudah harus masuk ke E6 gitu ya. Artinya dia harus sudah melakukan konversi dari nomor yang PSTN ataupun PLMN ke nomor URI. Nah, kalau 44 di sini misalnya adalah berarti menyatakan bukan lagi Australia tadi 61 ya. Itu bisa katakan sebagai Swedia ya. Jadi 64 ini negaranya adalah Swedia tentunya. Seperti itu. Kemudian diturunkan lagi ke fase kedua atau tier 1 di sini, tier 1 di sini ya. Itu baru di sini dikatakan sebagai nomor teleponnya sendiri terregistrasi di mana gitu ya. Jadi di sini adalah masih di sini 1973 di sini ya. Di 164-nya seperti itu. Nah, kemudian baru terakhir di tier yang 2 di sini. Yang kaitannya dia menggunakan sebuah aplikasi tentu. Berarti dia akan lengkap di sini, ya kan? ARPA E164, baru ini nomornya terus dari mulai tier 1 sampai ke terakhir ke tier 2 ya. Nah, itu seperti itu caranya. Jadi pada akhir daripada susunan angka dibalik kembali sesuai dengan E164 tadi ya. Kira-kira seperti itu. Jadi kita lakukan klasifikasi bahwa ini adalah zona yang namanya zona internasional di sini. Jadi masuknya siapa yang bekerja di sana adalah IETF sama I2IT di sini. Yang ada di Indonesia ini adalah negara kita, nasional implementasi untuk apa? Untuk forum-forum E6 di sini, terutama untuk operator maupun juga vendor maupun juga untuk provider maupun juga regulator di sini. Nah, ini banyak yang terlibat di sini. Walaupun yang kaitannya dengan negara luar kita sudah dikuasai oleh mereka sendiri ya. Kita mungkin ada di nasional saja. Seperti itu.
keterlibatan kita ya. Oke. Oke, berikutnya adalah bagaimana penyambungannya session itu terjadi gitu kan. Nah, ini menarik ini. Di session ini bagaimana terjadi prosesnya? Yang pertama di sini tadi kita beri contoh bahwa namanya session SIP. Jadi di sini sama-sama pelanggan IP ya, misalnya di sini Anton ya. Anton, kemudian yang dipanggil yang adalah Bob di sini. Jadi ini di sini Anton tentunya yang manggil ya. Anton atau Al sama aja ya. Al, kemudian di sini adalah apa di sini? Provider A ya, provider di sini A ya tentunya ya. Provider A di sini. Provider A di sini. Dia provider A, dia mau coba menghubungi nomor yang ada di provider B. Nah, nomor provider B-nya adalah ini tadi. Yaitu adalah Bob di sini ya, Bob. Kemudian di sini adalah apa provider ya. Pokoknya sama seperti ini. Nah, makanya di sini yang harus dikenali ya nomor B di sini, nomor Bob ini yang di-create di sini. Nah, ini sama-sama SIP kan jadi nggak ada masalah. Jadi di sini belum dibutuhkan yang namanya enum server atau enum DNS ya. Karena sudah diketahui di DNS ini bahwa pelanggan yang namanya Bob ini sudah ada di sini, yaitu di provider B. Tahu dia ada di sini ya. Jadi ini adalah pengetahuan daripada DNS di sini. Gitu. Jadi provider A melalui SIP-nya minta pada DNS ini yang berada pada kedua provider. Si Bob ada di mana gitu, apakah ada provider B atau dia ada provider C gitu kan. Nah, seperti itu ternyata misalnya ada di provider B. Nah, misalnya ternyata Bob tidak ada di sini ya. Gimana? Misalnya di sini ternyata bukan Bob di sini, Anto atau siapa gitu kan. Ya boleh aja. Berarti di sini bukan yang dimaksud ya. Berarti cari lagi di sini. Cari provider yang lain, berarti ada lagi di sini. Kita bikin provider C di sini misalnya ya. C. Berarti kita nanya nanti di SIP-nya. SIP servernya di sini tanya. Oh ternyata ada bahwa yang namanya Anto ada di provider di sini, di C gitu. Nah itu nggak ada masalah tentunya. Ternyata pelanggannya ada di sini. Jadi tetap di sini kontak antara SIP 1 atau provider A dengan provider B melalui SIP. Kemudian sama juga dari provider B ke provider C juga kontaknya juga melalui SIP tentunya seperti itu. Jadi di sini juga kontak dari SIP B ke atau provider B ke provider C. Baru diketemukan yang ada di sini. Sehingga lama-lama bisa berkomunikasi tentunya ya. Oke, ada yang mau tanyakan silakan. Sudah cukup jelas, sehingga kalau sudah ketemu keberadaannya, maka akan terjadi sebuah komunikasi tentunya ya. Nah, sekarang berikutnya adalah bagaimana jika menggunakan enum tadi yang kita jelaskan. Berarti dalam hal ini pelanggan yang kondisinya itu adalah dia provider A-nya di sini adalah sebagai pelanggan tadi ya, providernya, nomor telepon berapa, nomor telepon yang lain gitu kan. Nah, cuman yang tercatat di sini bahwa si Bob itu punya nomor alamat URI seperti ini tadi. Sementara si pelanggan di sini tadi apa namanya tadi disebut sebagai saya misalnya Randy ya kan. Tadi adalah Yahoo.com ya. Yahoo.com. Kemudian dengan nomor telepon tadi, nomor ininya masih 081 ya. 3 22 dan seterusnya ya. Bla 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 ya kan. Mau 6162 boleh di sini 62 ya, enggak apa-apa. Nah, tapi yang di sini yang ini nggak usah dikonversi karena hanya identitas saja ya.
Tapi yang dikonversi itu adalah nomor B-nya. Kan nomor B di sini adalah atau Bob-nya itu adalah berapa? 42 ya, 43 ya. 43 78 ya kan? 78 dan seterusnya lah gitu ya. Nah, dia akan menggunakan E6. Caranya seperti itu karena di sini dia mendayalnya nomor-nomor ini tadi. Ya kan? Nomor 43, 78 dan seterusnya. Sehingga akhirnya oleh DNS E6 ini dijawab tentunya. Tapi dibalik di sini dikonversi yaitu E164 ARPA tadi, ya kan? Kemudian di sini dibalik 43 ya, jadi 43, 7, 8 dan seterusnya ya. Nah, oleh server diketemukan di sini. Dia lapor ke SIP server yang ada di provider A. Oh, ternyata dia Bob itu ada namanya konversi dari angka tadi ARPANET atau ARPA E164 adalah ini Bob provider. Kemudian dari sini baru SIP akan nanya ke DNS. Ada enggak nih di pelanggan di provider B namanya Bob provider B net. Oh ada ternyata. Ya sudah baru bisa lakukan session. Jadi seperti itu. Jadi nomor-nomor sayanya di sini adalah tidak dikonversi ya, karena ini hanya sebagai identitas saja. Karena dia di sini manggilnya adalah nomor Bob ini, tapi pakai nomor ini. Sehingga ini yang harus dikonversi ya, supaya mendapatkan Bob ini. Bob provider B net gitu ya. Oke, ada yang mau tanyakan? Silakan, sudah cukup jelas. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Nah, kemudian kalau kita secara ringkas sebenarnya akhirnya kita bisa menyatakan sebenarnya yaitu adalah apa yang dikatakan sebagai sebuah proses yang namanya baik itu adalah menggunakan E6 maupun juga hanya menggunakan DNS, maka kita bisa klasifikasikan seperti ini, ya kan? Nah, ini menjadi untuk memudahkan ya. Jadi pertama itu adalah kita lihat sebagai pemanggil. Ini adalah pemanggil di sini, ya kan? Jadi pemanggil di sini ya. Kemudian kita pisahkan. Ini adalah yang dipanggil, ya kan? Nah, ini caranya kita pisahkan di sini, ya kan? Jadi antara yang dipanggil dengan dipisahkan. Nah, ya, udah. Kemudian bagaimana lagi? Yaitu pemisahan lagi. Ini adalah pelanggan yang internet di sini, ya kan? Daerah internet semua ini. Ini adalah pelanggan yang non internet atau non IP di sini, ya kan? Nah seperti itu. Jadi kalau kita dibutuhkan pelanggan yang internet berarti tinggal ada SIP server, ya kan? SIP server di sisi yang berbeda antara pemanggil dan yang dipanggil. Kemudian bagaimana harus ada yaitu adalah DNS server di sini, atau juga misalnya kalau butuh adalah DNS E6 server. Kalau tadi pakai E6 misalnya nomor ini si A ini mau manggilnya pakai nomor ini ya. Nomor si Bob tadi ya. Nah, kalau misalnya pakai ini PSTN sama PSTN maka dia tinggal menggunakan masing-masing ini aja ya pelanggannya. Bisa juga bahwa pelanggan yang ini bisa melakukan panggilan ke sini ya kan, tapi harus lewat tetap gateway di sini. Jadi ada 4 kuadran ya kan. Kuadran yang pertama itu adalah betul-betul itu adalah sebagai daripada apa nih? Ini yang pertama ya. Yang pertama itu adalah sebagai internet ya. IP. Kemudian yang kedua di sini ya kan? Nah, kedua. Kemudian ini adalah pelanggan yang ketiga yaitu ada pemanggil berada di non IP. Yang keempat itu adalah yang dipanggil berada di non IP. Ya. Jadi kuadran 1 adalah pemanggil ada di zone IP. Kemudian yang kuadran kedua adalah yang dipanggil berada di zone IP. Yang ketiga bahwa ini yang pemanggil berada di zone yang non IP. Kemudian yang keempat adalah zone yang dipanggil berada pada IP ya. Nah, ini bisa balik-balik nih, bisa dari IP kita masuk ke sini juga bisa ya kan? Ya kan?
Bisa juga ke sini juga bisa, ya kan? Nah, seperti itu. Bisa juga dari sini sama, ke sini juga bisa, ya kan? Ini juga bisa. Atau bisa juga ke sini juga, nyebrang juga bisa ke sini. Nah, kira-kira begitu skenarionya. Oke. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau belum paham. Selanjutnya kita lihat bahwa itu kita bisa lakukan secara lokal juga, nggak ada masalah. Yang penting ya seperti ini. Jadi kalau dia yang di dialnya ini sebenarnya representasi daripada nomor ini, ya kan? Cuman ternyata nomor ini dia punya yang namanya alamat atau URI, dia tidak hanya sekedar ini. Jadi dia punya URI yang namanya di sini yaitu adalah PAF, ya kan? PAF daripada ini Cisco di sini. Jadi dia punya alamat URI-nya seperti itu. Nah, siapa yang mengetahui bahwa dia punya alamat URI, yaitu adalah dari DNS 6 di sini. Ya kan, bahwa pelanggan ini punya itu. Nah, prosesnya gimana caranya? Ya, udah mendial aja nih 468 ini sebenarnya nomor ini, nomornya dia gitu kan. Kemudian menentukannya bahwa ini adalah Cisco.com atau Fast Cisco.com siapa yang bekerja untuk mengkonversinya, yaitu tidak ada lain adalah ini, ya kan? Gitu. Jadi ini adalah PAF ya, tadi PAF masuk dengan Cisco tadi ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Nah, ini adalah dalam satu cloud nih, buat konfigurasi jika lebih banyak dari cloud. Jadi di sini hanya satu cloud ya kan, hanya satu SIP yang dipakai ya kan, satu SIP dan satu DNS ya kan. Ininya dari gateway di sini, artinya dari PSTN di sini, itu ya. Oke. Kemudian kita bisa mencari juga contoh-contoh yang lain yang bisa dikatakan pelanggan dari dua alamat yang berbeda ya. Nah, ini misalnya apa nih, VIP via SIP to VIP. Nah, ini berapa nih? Ini adalah dari kuadran ke berapa tadi? Ke 1 dan ke 2. Ya kan, tidak menyinggung sama sekali di sini, nggak ada, ya kan? Sama sekali nggak ada. Ya kan? Ya udah, nggak ada masalah di sini. Apa tadi misalnya? Ini Randy sama Anto di sini. Kemudian ya udah, tinggal pengertian di sini bahwa DNS server dia mengetahui bahwa Anto ada di sini. Ya, di sini misalnya pakai apa? Pakai apa, Yahoo tadi ya. Ya kan? Yahoo. Nah, di sini Yahoo.com di sini ya. Com di sini. Kemudian kalau di sini adalah misalnya pakai Cisco tadi, ya kan? Cisco.com di sini. Cisco.com. Jadi si server itu tahu bahwa Cisco.com ada di sini gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi server ini tahu, DNS server ini memahami bahwa ada di SIP ini yang dituju, yang ditanyakan, yang oleh ini. Jadi dikatakan ini adalah VIP, sama-sama pelanggan URI tentunya ya. Ya kan? Nah, ini juga sama di sini, yaitu adalah VIP juga, ya kan? Nah, prosesnya yaitu adalah memanfaatkan SIP di sini. SIP server itu adalah dimanfaatkan untuk mendapatkan keberadaan tadi Anto misalnya ya, server. Nah, ini tentu dikatakan dengan tidak lokal, artinya ada dua IP server yang terlibat di sini. Bisa juga di sini sebagai provider A, di sini adalah provider B, ya kan? Cuman satu sama-sama URI, nggak ada masalah. Oke. Berikutnya kita lanjutkan. Nah, bisa lain nih. Nah, sekarang bagaimana VIP via PSTN? Tapi itu PSTN juga. Nah, ini dia VIP di sini. Jadi tadi Randy Yahoo.com di sini ya. Kemudian dia menghubungi yang di PSTN ada di sini ya kan? PSTN di sini. Nah, dia kemudian ini di lalu PSTN. Nah, ini juga sama PSTN juga. Nah, ya, jadi ya
Berangkatnya jadi dari mana? Ini sebagai kuadran 1, ya kan? Menuju ke kuadran ke-4, ya kan? Masih ingat? Nah, ini. Jadi ini adalah Randy tadi, Yahoo.com, kemudian di sini Anton misalnya ya. Anton nomornya berapa? Nomornya katakan tadi nomor GSM misalnya ya. Atau bukan nomor GSM, ini PSTN, berarti nomor PSTN. Berarti berapa? Dua-duanya nggak usah tulis ya, 7, 4 misalnya ya. Kemudian 83, 02 ya, 02. 023 lah misalnya di sini. Nah, seperti ini. Jadi dari kuadran 1 menuju ke kuadran ke-4 ya. Jadi di sini Randy Yahoo.com bisa menghubungi nomor telepon di rumah di sini ya PSTN. Oke? Mudah-mudahan paham dan jelas ya. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Silakan. Ayo. Sudah paham belum konteksnya? Sudah cukup paham? Ini berapa pesertanya yang datang ini? 47 berarti ya, masih ada aja yang belum. Oke, saya absen dulu sebentar ya. Sandy ada, Sandy Septian ada? Halo? Ada Pak. Robi Irham ada? Robi Irham ada? Ada Pak. Muhammad Kurnia ada tadi udah ya. Dodi Yakub ada, Dodi Yakub. Hadir Pak. Wahid Habibullah. Hadir Pak. Jasya Bagus. Ada? Teddy Irmansyah, Teddy Irmansyah ada? Nggak ada nih ya. Nomor 6, nomor 7 nggak ada ya. Muhammad Haikal ada? Muhammad Haikal? Ada Pak. Oke, Muhammad Haikal ada. Muhammad Fadel ada? Hadir Pak. Ada Pak. Muhammad Hisyam? Ada Muhammad Hisyam? Muhammad Hisyam nggak ada ya. Dio Mahendra ada? Dio Mahendra? Hadir Pak. Oke. Haikal Raihan ada? Haikal nggak ada. Rian Nugraha ada? Rian Nugraha? Oke. Nggak ada juga. Jidane ada? Hadir Pak, Zidane Pak hadir. Ya, Ira Mustika Sari ada? Ira? Ada Pak. Jangan sampling aja 15 aja dulu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi bisa juga seperti tadi PSTN itu PSTN. Pokoknya yang kuadran 1 bisa ke 3, ya kan, bisa ke 4, kemudian juga sama 4 bisa ke 1, 4 bisa ke 2, 4 juga bisa ke 3 dan seterusnya ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi komunikasi tidak dibatasi dan sangat dimungkinkan tentunya ya. Oke, kita lihat berikutnya. Ini adalah sejarah aja sebenarnya ya. Jadi IM6 itu sudah yang terlibat tidak sendirian, yaitu ada ST ya, juga ada organisasi juga penting. Ada IETF ya, juga penting. Kemudian juga ada ITUT. Semuanya terlibat untuk menentukan bagaimana IM6 tadi ya, supaya bisa berjalan tentunya, bisa diaplikasikan apa kebutuhannya. Bisa interoperability, karena apa? Tadi adresnya beda, bagaimana ya E164 bisa berkontribusi atau berinteroperability dengan yang berbeda, ya adalah URI misalnya. Jadi perlu di-trace secara IETF-nya standarnya apa, seperti apa ya. Nah, seperti itu. Jadi kemudian yang ITUT di sini hanya bagaimana masalah prosedur. Prosedur itu penting, tanggung jawab dia ya. Jadi engineering-nya adalah di ETSI sama di IETF tentunya, itu adalah engineering.
Kalau ini udah jalan ya prosedur yang penting aja seperti apa gitu ya. Nah, seperti itu yang terlibat ya, 3 organisasi besar dunia itu udah terlibat semua. Nah, siapa delegasinya? Memang kita nggak ada ya. Nah, ini adalah nomor-nomor yang sudah seperti tadi 44 ya. 44 tuh apa? 43 tadi Austria ya. Dan seterusnya. India tadi 61 nggak ada. Kira-kira seperti negaranya ya. Jadi delegasi Indum kurang lebih seperti itu. Dia juga punya HTTP, punya URI-nya seperti ini ya. Media, Netherlands, dan seterusnya. Ini adalah memang sudah tahun 2003 ya. Ini sudah organisasi yang mendukung keberadaan bagaimana konversi dari non-IP ke IP itu ada jalan. Kemudian apalagi di sini? Nah, kita lihat di sini bahwa misinya apa sebenarnya untuk masalah trial daripada I6 di sini. Misinya adalah bisa mengkoordinasi ya semua aktivitas di mana di negara itu tersebut mau dicoba dengan trial. Tugasnya apa di sini? Harus membuat dokumennya, apa yang sudah dikerjakan, di develop secara engineering, bagaimana secara administrasi juga di mana. Jadi ketiga organisasi besar tadi terlibat semua. Kemudian melakukan komunikasi trialnya jalan nggak nih? Seperti tadi yang dari 3 ke 1, dari 1 ke 3, 1 ke 4, dan seterusnya. Kemudian dimonitor semua seperti apa. Monitor juga bagaimana standar Indumnya dipenuhi tidak, gitu kan. Kemudian hasilnya tentu dilakukan secara bersama-sama, dianalisa, kemudian menjadi suatu track record tentunya ya. Kemudian merupakan sebagai sebuah basis bagaimana keberhasilan forum yang ada di Austrian ini untuk bisa dikomersialisasi, diimplementasi di dunia internasional. Nah, siapa yang terlibat di sini? Adalah Telkom ya, dan seterusnya Austria. Dan mungkin Telkom ada ini, Indonesia juga ada. Telkom Austria, tapi ya bukan Indonesia ya. Jadi kira-kira seperti itu dalam menentukan standarnya cukup lumayan. Kita harus mengikuti internasional standar tentunya. Nah, berikutnya di sini bagaimana skop yang kita harus melakukan trial E6 tersebut gitu kan. Nah, ini seperti yang tadi kita harus bicara tentang infrastruktur tentunya. Jadi DNS BIS tentunya infrastruktur. Nah, siapa yang terlibat di sini yaitu adalah tier 1 dan tier 2, yaitu adalah nasional tentunya di sini ya. Karena kemudian tadi di Austrian ya. Kemudian apalagi administrasi. Nah, basic administrasi dibuat ya, validasinya seperti apa. Ya kan dari proses tier 1 dan tier 2 seperti apa. Kemudian dibuat web portalnya untuk pelanggan-pelanggan yang mencoba ke dalam trial tersebut ya. Di mana berada pelanggan berarti adalah di tier 2 tentunya. Nah, kemudian apalagi di sini ada yang namanya E6 database ya. Jadi kumpulan pelanggan-pelanggannya dicatat semua. Nah, contoh aplikasinya apa? VIP. Seperti tadi kan ada VIP to VIP, VIP, kemudian ke PSTN to PSTN dan seterusnya di trial semua. Termasuk juga digunakan protokol yang berbeda. Misalnya pakai SIP juga pakai H323. Kemudian dievaluasi bagaimana proses-proses kita butuh feedback apa, perbaikan misalnya. Ternyata di jaringan H323 misalnya delay-nya terlalu tinggi dan seterusnya. Terus lakukan monitoring, kemudian dievaluasi standar body untuk relevansi internasional. Kira-kira seperti itu. Oke, itu pekerjaan besar tentunya yang harus diselesaikan oleh sebuah tim tentunya. Oke, berikutnya adalah kita lihat di sini. Yaitu bagaimana permisi Pak, ya silakan. izin memotong di saya kok masih slide-nya masih nomor 29 ya Pak. Oh iya Slide-nya? sama Pak. Iya, Bapak lagi ngejelasin yang scope trial ya. Di Iya. saya nggak slide-nya nggak berubah Pak. Maaf. Oh gitu. Iya Pak. Udah berubah belum? Udah berubah belum? Masih Pak, masih yang di PSTN. Nah, udah Pak. Udah ya. Ya. Nah, ini jadi kira-kira seperti ini. Jadi dibagi dari proses-proses apa secara administrasi, kemudian juga secara engineering ya. Itu dilakukan, kemudian dibuat bagaimana aspek aplikasi didetailkan kembali tentunya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah seperti yang awal-awal internet sebagai bisnya.
Kemudian kita definisikan di sini adalah tier 0, tier 1, dan tier 3. Nah, kita tadi udah membaca bahwa di tier 0 adalah utusan internasional ini apanya. Kita hanya di nasional, mungkin di sini terlibat ya. Nah, seperti itu. Kemudian siapa pelanggannya? Di sini tentu ada, kita dicoba tadi user E6 dan juga ini ada user E6 nih. Jadi pelanggannya di sini. Kemudian di sini aplikasinya kita tidak hanya mencoba VIP, juga layanan IP yang lain ya, email dan seterusnya. Maka adalah kita lihat di sini juga dibutuhkan adanya DNS E6 tadi ya, karena kita mau mencoba itu. Nah, komunikasinya seperti ini dilakukan. Nah, kemudian bagaimana dengan registrasinya, prosesnya, yaitu harus masuk ke seperti ini ya. Jadi dia pelanggan sebagai E6 ini harus registrasi dulu di sini ke web portal. Kemudian ada web service, kemudian baru masuk ke register E6-nya. Jadi dia boleh nanti manfaatkan layanan VIP misalnya. Nah, sampai tingkat ya kira-kira di nasional saja ya, sampai di sini. Kalau sudah registrasinya betul, sudah dikenali, ya nggak ada masalah. Dia mau berkomunikasi dengan E6 server yang ada di sini. Tapi dengan menggunakan layanan VIP misalnya, atau layanan email, atau video conference yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Kira-kira seperti itu. Berikutnya kita lanjut mengenai ada yang lain tentunya ya. Ini ternyata bisa dilakukan bahwa yang namanya dengan trial UPT di sini. UPT adalah Universal Personal Telecommunication Service, ya, ini adalah penting. Jadi nomornya yang ada diberikan adalah 087810. Ini nomor yang khusus dinyatakan bahwa dia untuk Universal Personal Telecommunication, pakai itu. Jadi Telkom Australia di sini adalah salah satu member yang sudah mempunyai visi yang tadi ya. Jadi visinya adalah memberikan framework untuk pengembangan dunia terusnya yang luas, ya, interdomain dan multi vendor IP telepon service, jadi MJN di sini ya. Seperti itu. Kemudian kita sepakat bahwa kode untuk UPT di sini adalah plus 87810. Ini harus di ini. Kemudian dilakukan di sini, diimplementasikan mau di mana, misalnya dicoba di Austrian di sini ya. Jadi plus 43. Jadi tinggal ditambahkan aja di sini kode 43 ditambahkan dengan ini plus 87810. Maka bisa berjalan bahwa di sini adalah berlaku UPT untuk Austrian. Namanya seperti itu. Jadi setelah kita implementasikan dari keduanya, maka kita bisa berhasil tentunya dengan model seperti itu. Kita masuk di sini, kalau kita ini jadi mencoba ya bagaimana nomor indom di Austrian tadi dengan UPT. Jadi UPT-nya sudah diketahui adalah khusus ini, dibalik juga sama ya. Dan ini nomor UPT tetap dikaitkan dengan ARPA E164. Nah, seperti itu. Ini kemudian untuk yang negaranya Swedian tadi atau Austrian ya. Nah, seperti itu. Jadi prosesnya sama dari E6 number ini nomornya berapa, tapi adalah dengan 43 dan seterusnya ya. Maka sudah mendapatkan respon dari sisi ini administrasinya. Sudah terregister dengan baik. Di mana? Yaitu di sini di Telkom Austria dan terregistrasi sudah valid, berarti dia menggunakan plus 87, 810 atau UPT tadi ya. Maka di sini bisa langsung berkomunikasi tentunya dengan memanfaatkan ini. Jadi ini adalah model number untuk secara administrasinya secara benar tentunya. Nah, seperti itu. Oke, berikutnya adalah sama juga sebenarnya seperti yang tadi. Jadi penting adalah untuk nasional ya. Jadi nomor-nomor nasional di sini memanfaatkan INEM tentunya. Yang apa-apa, yang penting dari E6 di sini, E6 DNS ini juga mampu mengkonversikan menjadi URI ya. Jadi nomor 43 sini dia harus dikonversi ke namanya siapa ya, providernya mana gitu. Jadi ini adalah nomor yang akan ditujunya di sini ya. Kemudian dia nomornya adalah seperti ini, udah tahu ya. Ini adalah nomor. Jadi dia tidak langsung di sini nomor Profnet Rich ya, atau di sini apa misalnya Adam lah gitu ya.
Seragam di sini atau A ke sana. Kemudian di sini adalah apa? Yahoo di sini ya misalnya ya. Yahoo.com gitu kan. Yahoo.com. Maka di sini ya sama aja. Artinya di sini kita menyatakan bahwa nomornya berapa sih, yang di Yahoo.com tadi 081 di sini ya. Nah, ini akan dikonversikan tadi yaitu dengan E164 ARPA. Sehingga ketemu di sini adalah A nomor sekian. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini melalui apa? Ini adalah prosesnya bisa langsung ke E6, bisa juga nih melalui gateway di sini ya. Karena tadi nomornya di sini adalah masih nomor biasa ya. Masih nomor PSTN ya, 0813 seperti itu. Nah, boleh. Jadi di sini perlu gateway. Jadi kalau demikian pula juga boleh di sini nomor yang lain tentunya. Jadi nomor yang lain terutama mungkin dia menggunakan fasilitas apa ya, 101 berapa ini. Boleh yang ada masalah. Tapi prosesnya itu adalah dengan kalau mau masuk ke ini berarti tetap harus masuk ke gateway dulu. Jadi boleh bahwa si RIC ataupun A ini Yahoo.com bisa dihubungi oleh ini, ya kan bisa juga dihubungi oleh ini, nggak ada masalah. Kalau ini udah biasa kan dari PSTN ke PSTN, ya prosesnya seperti ini. Gitu. Oke. Yang lain juga sama prinsipnya, misalnya kalau kita melihat juga model network yang seperti ini topologinya. Jadi tadi misalnya adalah bicara tentang UPT ya. Jadi yang 87 tadi ya, 8710. Nah, maka di sini ditunjukkan bahwa ini ada khusus nomor UPT di sini. Dia akan melakukan seperti itu. Jadi dengan demikian di sini akan tersedia bahwa ini adalah bagian daripada nomor UPT tadi ya. Khusus di sini. 810, 8 terus ada UPT aja. Nah, seperti ini. Jadi kalau di sini adalah urgensinya sebagai URI UPT tentunya, ya kan? Nah, kalau di sini yang bawahnya adalah E164 tentunya, E164, ya kan? E164 atau PSTN ataupun juga PLN atau via ISDN ya. Nah, seperti itu. Sedangkan yang panggilnya dari mana? Daripada E164. Ya kan? Jadi ini kalau kita lihat di pakai kuadran, berarti ini ada berapa? Kuadran berapa? Ini ada kuadran ke-3 tadi ya. Ke-3. Kemudian dia bisa memanggil dengan kuadran ke-4 sudah nggak aneh, kemudian masuk kepada kuadran ke-2 ya. Ya. Oke. Seperti itu. Silakan, ada yang mau tanyakan? Dan bisa juga bentuk-bentuk yang lain juga sama ya. Nah, seperti ini. Personal number on enum. Jadi nomor-nomor yang khusus gabungan tentunya ya. Pakai personal number ya. Hanya dikonversi ke berapa gitu kan. Ini yang penting ada ini. Ada nama atau di sini ada URN ya. URN. Kemudian di sini adalah URL tentunya ya. URN di sini. Ini adalah URL dan alamatnya ya. Ada konversi itu aja yang penting, ya kan? Nah ini tidak ditunjukkan bagaimana prosesnya yang biasa E164 tuh di sininya ya. Jadi dari nomor ini menjadi nomor ini, menjadi URI ini atau mengatanya harus ada E164 ARPA ya, baru nomor ininya. Kira-kira seperti itu ya. Nah ini misalnya yang dibutuhkan masih nomor gateway ya. Nah ini juga boleh pakai gateway lagi berarti ya. Nah, seperti itu. Oke. Itu bisa bermacam-macam gabungan ya. I6 juga ditambah combine UPT ya. Jadi memanfaatkan seperti tadi bahwa ini adalah nomor E6-nya sendiri, yaitu konversi ini ya. Kemudian ditambah dengan UPT ya. UPT berarti nomor khusus yang 87, 8, 10 ya. Nah, ini adalah nomor ininya. Jadi sudah dimasukin ke dalam namanya ya. Kemudian di sini bahwa bagaimana konversi ini dilakukan
yaitu adalah bahwa kita bisa memanggilnya ini sebagai nomor ini, nomor PLMN ataupun PSTN. Di sini bisa juga bahwa ini menjadi nomor URI. Nomor URI-nya ada konversinya ada seperti ini. Jadi ini juga sama, dari nomor ini masukin ke E164 ya kan, kemudian baru dikonversikan menjadi forward pulver com ya, atau Yahoo com seperti itu. Jadi di sini sama-sama, di sini sama-sama yang kuadran 3 dan 4 di sini ya. Kemudian di sini coba untuk bisa alternatif, bisa masuk kuadran kedua, ya kan? Bisa juga masuk ke kuadran ketiga di sini. Ini ada ketiga tentunya. Nah, seperti itu. Atau bisa juga ini adalah kuadran keempat tentunya ya. Karena ada di sisi ini 4 ya. Nah, 3-nya di sini. Oke. Satu lagi juga E6 UPT number from PSTN juga sama di sini ya. Jadi nomornya daripada PSTN di sini. Jadi juga sama, prinsipnya adalah bagaimana konversi UPT tadi dikonversi menjadi ini. Kemudian kita juga di sini kita bicarakan dari PSTN, berarti dia lewat gateway tentunya ya. Nah, kemudian masuk lagi ke E6 di sini sama. Kemudian mana tujuan yang dicapainya juga kita sediakan 2 ya. Satu nomor URI, satu juga nomor PSTN. Tapi sudah masuk ke sini sudah dikonversi menjadi nomor URI dua-duanya. Itu juga sangat dimungkinkan mungkin ya. Oke, kira-kira itu hari ini yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau tanyakan, silakan. Ada yang mau tanyakan, silakan.